Ayo berdoa dulu sebelum kita mulai. Berdoa mulai. Sebelum saya mulai, jawab dulu pertanyaan berikut. Apakah kalian mengenal atau mengetahui surat lamaran pekerjaan? Menulis surat lamaran pekerjaan adalah langkah awal melamar pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan diusahakan semenarik mungkin tanpa harus berlebihan dan terkesan menghibah atau feodal. Yakinkan bahwa pelamar pantas mendapatkan pekerjaan tersebut. Pelamar perlu bersikap sopan, jujur, dan sungguh-sungguh. Sikap itu tentu harus terwujud dalam bentuk surat lamaran. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi atau surat dinas. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Aturan-aturan tertentu yang dimaksud adalah struktur atau sistematika dan bahasa. Isi atau sering disebut juga tubuh surat lamaran pekerjaan terdiri atas 1. Pembuka. Pada bagian ini berisi pernyataan sumber informasi lowongan pekerjaan, termasuk tanggal, bulan, dan tahun, serta posisi yang akan dilamar. Kedua, yang terdapat dalam isi atau tubuh surat lamaran pekerjaan adalah identitas pelamar atau data pelamar dan riwayat pengalaman jika diperlukan. 3. Penutup yang berisi ungkapan rasa terima kasih dan harapan pelamar. Oke, perhatikan struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam ilustrasi lamaran pekerjaan berikut. Yang pertama adalah penulisan tanggal. Biasanya ada di pojok kanan atas. Penulisan bulan jangan menggunakan angka, langsung saja nama bulannya. Yang kedua adalah penulisan lampiran. Jika hanya satuan, misalnya 1-9, maka ditulis huruf saja, seperti yang terdapat dalam contoh ini. Kecuali angka 10 dan seterusnya ditulis dengan angka. Yang ketiga adalah
penulisan alamat yang dituju. Hati-hati dalam penulisan alamat yang dituju. Ini adalah contoh penulisan yang benar. Jangan menggunakan kata kepada, cukup yang terhormat saja. Mengapa? Karena yang terhormat saja sudah menunjukkan kepada siapa surat itu ditujukan. Kemudian jangan pula menggunakan kata sapaan bapak atau ibu jika sudah menyebut jabatannya. Yang keempat, penulisan perihal yang berisi garis besar. Dalam hal ini karena suratnya berisi lamaran pekerjaan, maka perihal lamaran pekerjaan atau permohonan menjadi karyawan. Yang kelima, salam pembuka. Merupakan salam untuk membuka surat, seperti dengan hormat. Yang keenam, pada bagian ini sumber informasi beserta tanggal terbit jika itu dari surat kabar atau internet, kemudian posisi yang dilamar, identitas atau data pelamar, riwayat pengalaman jika diperlukan, dan yang terakhir adalah penutup yang berisi ungkapan harapan dan rasa terima kasih pelamar. Untuk ungkapan terima kasih harus hati-hati. Jangan sampai terlalu feodal, misalnya menyebutkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih dalam surat resmi terlalu feodal. Cukup saja mengucapkan terima kasih. Untuk penggunaan bahasa surat lamaran pekerjaan kita akan bahas tersendiri pada pertemuan selanjutnya. Yang ketujuh adalah salam penutup. Salam penutup biasanya hormat saya. Yang kedelapan adalah tanda tangan. Dan yang kesembilan adalah nama lengkap pelamar. Dan yang kesepuluh adalah lampiran. Lampiran ya. Ini lampiran-lampiran. Berkas lampiran disertakan terpisah dengan surat lamaran yang berupa fotokopi berkas-berkas yang diperlukan. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Dari mana sumber lowongan pekerjaan di atas diperoleh? 2. Posisi apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut? 3. Apakah pelamar sudah memenuhi persyaratan yang diminta perusahaan? 4. Kapan surat lamaran tersebut dibuat? 5. Kemanakah surat lamaran akan ditujukan? 6. Apakah isi surat tersebut sudah lengkap? 7. Apakah penulisan identitas pelamar sudah benar? 8. Bagaimana dengan penulisan kalimat penutup? Apakah sudah benar?